Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam wadah yaitu channel Jawa Buana. Tentunya memberikan informasi dan ilmu pengetahuan tentang jejak sejarah Nusantara. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa. Sedangkan batas wilayah yaitu berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di sebelah utara, Kabupaten Trenggalek sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah di sebelah barat. Untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, mari saksikan video berikut ini. Asal-usul, nama, dan sejarah Kabupaten Pacitan. Pada zaman Kerajaan Majapahit, daerah Pacitan tidak dilirik sama sekali. Pasalnya saat itu Pacitan merupakan hutan belantara yang tak berpenghuni. Beberapa orang yang singgah di sini merupakan pendatang yang hendak bersemedi. Dulunya wilayah yang berada di pesisir selatan Jawa Timur ini merupakan hutan belantara. Cikal bakal berdirinya Kabupaten Pacitan berkaitan erat dengan sosok Batara Katong, yaitu Adipati Ponorogo. Jika di Ponorogo ia sendiri yang menyebarkan dakwah Islam, di Pacitan ia mengutus murid-muridnya untuk mengembangkan hutan belantara jadi wilayah baru yang layak dihuni oleh masyarakat. Mereka adalah Ki Ageng Petung, Ki Ageng Posong, dan juga Syekh Maulana Maghribi. Mengutip buku Pacitan The Heaven of Indonesia karya Dwi Purnawan, setelah mendapat restu Batara Katong, Kiai Siti Geseng berangkat ke Wengker Selatan, lalu membuka lahan yang kemudian diberi nama Hutan Rejoso. Selanjutnya ia beribadah dengan menancapkan bambu seukuran pegangan sabit untuk berdoa dan memohon pertolongan. Saat proses membuka lahan, Kiai Siti Geseng bertemu sesama pendakwah Islam bernama Syekh Maulana Maghribi. Saat itu Syekh Maulana dan Kiai Ageng Petong mendapatkan izin Batara Katong untuk mengelola daerah di pesisir selatan Wengker. Selain itu, ada juga sosok Kiai Ampok Boyo atau Ki Ageng Posong yang berjasa besar bagi cikal bakal Kabupaten Pacitan. Asal usul nama mengutip Babat Pacitan, nama kabupaten ini berasal dari kata pace atau buah mengkudu yang berkhasiat bagi kesehatan manusia. Hal ini berkaitan erat dengan cerita legenda Perang Mangkubumen atau Perang Palihan Nagari, yaitu terjadi pada tahun 1746 hingga sampai tahun 1755. Saat itu Pangeran Mangkubumi, putra Amangkurat IV, Raja Kasunanan Kertasura, berperang melawan VOC lalu mengungsi sampai di daerah Pacitan. Dalam pelariannya, kondisi tubuh Pangeran Mangkubumi sangat lemah berkat pertolongan Satra Ketipa yang memberikan buah pace masak. Kekuatan Mangkubumi bisa pulih kembali. Setelah sehat, Mangkubumi berhasil merebut dan mendapatkan kekuasaan di bagian barat Kertasura, lalu menjadi raja pertama di Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada tahun 1755 berdasarkan perjanjian Giyanti. Berkat jasanya menyembuhkan sang pangeran, Setra Ketipa diangkat menjadi tumenggung atau Bupati Pacitan pada tahun 1757 dengan sebutan Raden Tumenggung Sosrowijoyo I. Pada tahun 1812, Sosrowijojo digantikan oleh putranya Sosrowijojo II, RM Lanjur. Setelah RM Lanjur lengser, ia digantikan oleh Mas Ngabehi Jayaniman atau Mas Ngabehi Pancagama atau Mas Tumenggung Jaga Karya I atau Kiai Kanjeng Jimat.
Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ini, sebagian besar wilayahnya merupakan kars yang menjadi bagian dari rangkaian pegunungan Sewu. Hal ini menyebabkan tanah Pacitan kurang cocok untuk bertani. Pacitan dikenal sebagai kota 1001 gua, beberapa yang terkenal yakni Gua Gong, Gua Tabuhan, Gua Kala, dan Gua Lueng Jarat. Di daerah pegunungan ini juga seringkali ditemukan fosil manusia purba dan alat-alat purbakala. Pacitan tidak hanya pantai dan gua. Pacitan ternyata merupakan tempat lahir dan kampung halaman Presiden ke-6 RI, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Terkait dengan SBY, kini ada tempat wisata baru di Pacitan yang baru diresmikan pada 17 Agustus tahun 2023, yakni Museum dan Galeri Seni SBY Ani. Museum ini diresmikan langsung oleh SBY, sudah bisa dikunjungi masyarakat umum. Lokasinya berada di Pleren, Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Bentuk bangunan pun begitu megah, yakni bagaikan gedung putih Whitehorse di Amerika Serikat. Perjalanan SBY masa kecil hingga menjadi tentara. Pengunjung selanjutnya akan diarahkan untuk berjalan menuju ruang-ruang yang mengisahkan seputar perjalanan hidup SBY. Sebelumnya ada ruangan film yang pengunjung bisa menonton film pengantar sebelum melakukan tur, berupa perjalanan singkat RI sampai masa Presiden SBY. Terdapat info seputar keterangan di mana tempat kelahiran SBY, rumah masa kecilnya, hingga replika kamarnya ketika masih kecil. Kemudian ada ruangan masa remaja SBY yang bersekolah di SMA Negeri 1 Pacitan. Ada diaroma saat SBY ngeband bersama teman-teman sekolahnya pada 17 Agustus tahun 1967. Ruang selanjutnya adalah perjalanan SBY sewaktu menjalani pendidikan Akademi Militer Magelang. Terdapat replika kamar SBY waktu menjadi taruna hingga foto masa lalu, termasuk ketika ia menerima penghargaan Adi Makayasa dari Presiden Soeharto. Bahkan ketika memasuki ruangan saat SBY ditugaskan di Bosnia, udara mendadak dingin sehingga pengunjung bisa merasakan suasana di lokasi yang bersalju ketika ia bertugas. Kampanye 2004 hingga masa pemerintahan SBY. Pemilihan presiden tahun 2004 pun dimenangi SBY Yusuf Kala, yang juga dibuatkan ruangan khusus yang mengisahkan kemenangan tersebut dengan replika depan Istana Negara, pakaian kepresidenan hingga ruang kerja presiden. Ruangan-ruangan selanjutnya berisi perjalanan SBY sewaktu jadi presiden, meliputi informasi seputar tantangan dan masalah bangsa, apa saja yang harus ia hadapi hingga capaian pada masa pemerintahannya. Beberapa capaian itu diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat, peremajaan alutsista, hingga pembangunan apa saja yang berhasil diselesaikan. Ibu Negara Ani Yudhoyono hingga galeri seni. Tak hanya mengisahkan perjalanan SBY, museum ini juga menampilkan kisah Ani Yudhoyono yang menjadi ibu negara saat SBY menjadi presiden. Hanya ada satu ruangan yang mengisahkan Ani Yudhoyono. Meski begitu, kisahnya cukup lengkap, mulai dari kelahirannya, bertemu SBY, menikah dengan SBY, lalu mendampingi SBY sebagai ibu negara, penghargaan yang diraih hingga saat-saat terakhirnya. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.